Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu bariyatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi amma ba'd. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kita telah membaca sebagian pembahasan dari bab yang pertama yang disebutkan oleh penulis kitab Fadlul Islam. Kita telah mengkaji dua ayat yang disebutkan di dalam bab yang pertama ini, yang beliau menyinggung tentang keutamaan Islam. Kemudian di halaman 12 beliau sebutkan ayat yang ketiga. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Dan firman-Nya Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasul, dan berimanlah kepada Rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmatih, niscaya Allah akan memberi dua bagian rahmatnya kepada kalian. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan menjadikan cahaya untuk kalian yang kalian dapat berjalan dengan cahaya itu. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini ayat yang ketiga dibawakan oleh penulis di sini untuk menjelaskan tentang keutamaan Islam. Untuk memahami keutamaan Islam dari ayat ini, perlu diketahui bahwa para ulama ahli tafsir ada dua pendapat berkaitan dengan siapa yang dimaksud dan diseru di dalam ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Siapa ini orang-orang yang beriman? Apakah orang-orang yang beriman yang dimaksud dari kalangan ahlul kitab, atau orang-orang yang beriman dari kalangan umat Islam di umat ini? Ini dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Iya. Dibangun di atas dua pendapat ini, pada keduanya semuanya ada penjelasan tentang keutamaan Islam. Iya. Sebab dua pendapat ini dua-duanya mungkin pada ayat, dan dua-duanya ditafsirkan oleh para ulama. Dan kaidahnya di dalam ilmu tafsir, sepanjang dua pendapat atau dua penafsiran tidak bertentangan, maka dua-duanya ditafsirkan pada sebuah ayat, karena kandungan Al-Quran adalah kandungan yang sangat luas. Iya. Jadi bagi yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan orang yang beriman di sini adalah orang beriman dari kalangan ahlul kitab, dari sini tampak keutamaan Islam dari dua sisi. Sisi yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru ahlul kitab, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian yang beriman, pada para nabi sebelum kalian, bertakwalah kepada Allah
dan berimanlah kepada Rasulnya, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tampak di sini keutamaan Islam, di mana ahlul kitab, penganut orang-orang yang beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, diperintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Nabi Muhammad dan mengikuti Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad adalah penutup syariat para nabi dan para rasul, dan agama beliau telah menghapus seluruh agama sebelumnya. Dan Al-Quran telah tercakup di dalamnya seluruh kitab yang ada sebelumnya, dan Al-Quran telah menghapus seluruh hukum di kitab-kitab sebelumnya. Maka ini keutamaan umat Islam sangat tampak tatkala ahlul kitab diperintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikutinya dan tunduk kepada agama yang beliau bawa. Iya. Sisi yang kedua, tampak keutamaan Islam di sini, di mana orang yang beriman kepada kitabnya, kalau dia ahlul kitab beriman kepada kitabnya sebelum masuk ke dalam Islam, begitu dia masuk ke dalam Islam, maka dia dapat pahala 2 kali lipat. Iya. Maka dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Jadi dia sudah beriman karena beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Begitu Nabi Muhammad datang, ia beriman lagi kepada Nabi Muhammad, maka dia mendapatkan pahala 2 kali. Iya. Nah, ini penafsiran ada pendukungnya dari ayat Al-Quran dan hadits. Dari ayat Al-Quran yang mendukungnya adalah firman Allah di surah Al-Qasas, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang sebelumnya diberi Alkitab, iya, dan mereka terhadap Alkitabnya beriman. Dan mereka ini apabila dibacakan kepadanya ayat Al-Quran, mereka berkata kami beriman juga terhadapnya. Dan Al-Quran ini memang hak, memang benar dari Rabb kami. Dan kami sebelumnya sudah masuk Islam. Jadi dia beriman kepada kitabnya, beriman juga kepada Al-Quran. Allah firman, ulaika yu'tawna ajrahum marrataini. Mereka inilah orang-orang yang diberi pahala untuk mereka 2 kali lipat. Bima sabaru, karena kesabaran mereka mengikuti syariat sebelumnya dan syariat Nabi Muhammad. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak kejelekan itu dengan berbuat baik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Ini ayat yang mendukung penafsiran ini. Adapun dari hadis, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Thalathatun yu'tawna ajrahum marratain." Ada 3 golongan yang pahalanya diberikan kepada mereka 2 kali lipat. Iya. Golongan yang pertama yang disebutkan, rajulun min ahli al-kitab amana bi nabiyhi wa adraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu wa saddaqahu falahu ajran. Adalah seorang dari ahlul kitab. Dia beriman kepada nabinya. Kemudian dia dapati masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti Nabi Muhammad, membenarkan apa yang beliau bawa, maka untuk orang ini pahala 2 kali. Iya. Baik. Jadi ini penafsiran yang pertama, tampak dari sini keutamaan Islam. Ya, dan dimaklumi bahwa seorang itu wajib masuk ke dalam Islam. Akan datang nanti disebut oleh penulis satu bab khusus di sini. Ya, siapa yang beriman kepada Nabi sebelumnya, begitu Islam datang, kalau memang dia beriman kepada Nabi sebelumnya, dari kewajiban keimanannya, dia harus beriman lagi kepada Nabi Muhammad. Kapan dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka keimanannya kepada Nabi sebelumnya itu tidak dianggap
Bahkan itu dianggap kafir kepada nabinya, karena nabinya telah mewasiatkan kepadanya kalau Nabi Muhammad datang harus apa? Beriman kepada Nabi Muhammad. Karena itu akan datang penyebutan hadits, ya, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar. Tidak seorang pun yang mendengar saya diutus, tidak seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, kemudian dia tidak masuk Islam, tidak menerima apa yang saya bawa, pasti dia menjadi penghuni neraka. Baik, ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua dibangun di atas mana ayat bahwa orang yang beriman di sini adalah orang yang beriman dari kalangan umat ini. Iya. Dari kalangan umat Islam. Jadi kalau kita tafsirkan di atas pendapat yang kedua ini, keutamaan Islam akan tampak dari beberapa sisi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini dari umat Islam. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Wa aminu bi rasuli, dan berimanlah kepada rasulnya. Berimanlah kepada rasulnya. Iya. Dan penafsiran yang kedua ini lebih banyak dikuatkan oleh para ulama. Dan kelihatannya penulis juga menguatkan penafsiran yang kedua, karena beliau bawakan hadits Ibnu Umar setelahnya. Di mana di hadits Ibnu Umar setelahnya akan diterangkan bahwa umat Islam ini pahala untuk mereka 2 kali lipat daripada umat-umat sebelumnya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasuli, dan berimanlah kepada rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Ini keutamaan yang pertama. Siapa yang beriman, bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasul, dia masuk ke dalam Islam secara benar, maka Allah akan berikan untuknya 2 bagian dari rahmatnya. Ya, kiflaini ini 2 bagian besar dari rahmat. Rahmat yang dia perlukan di dunia dan rahmat yang dia perlukan di akhirat. Iya, karena kita hidup ini di bawah teduhan rahmat Allah. Iya, andai kata tidak ada rahmat Allah pada manusia ini, tidak ada yang tersisa di atas muka bumi. Iya. Dan rahmat Allah sangatlah luas. Didekatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Sungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Ini penyebutan 100 bukan pembatasan. Ya. 99 disimpan di sisinya. 1 rahmat itulah yang dibagi di tengah makhluk. Sehingga hewan, induk seekor hewan, dia tidak tega menginjak anaknya sendiri. Itu salah satu dari rahmat Allah yang dibagi di antara manusia. Ya, dibagi di antara manusia. Dan rahmat ini, orang yang masuk Islam dengan keislaman yang benar, Allah berikan 2 bahagian dari rahmatnya. Ini pemberian yang sangat luas, pemberian yang sangat besar. Ya. Baik. Dengan rahmat ini, ia mendapatkan segala yang diperlukan di dunia, dan dengan rahmat ini pula, ia diselamatkan kelak di kemudian hari. Keutamaan yang kedua, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan Allah jadikan untuk kalian cahaya, kalian berjalan dengannya. Ya. Ini keutamaan yang kedua bagi orang yang masuk ke dalam Islam. Siapa yang berislam dengan keislaman yang benar, maka Allah akan memberikan kepadanya cahaya. Dia berjalan dengan cahaya tersebut. Iya, bisa dibayangkan ya. Tatkala manusia berada di kegelapan, iya, tidak melihat jalan. Apalagi kalau jalan yang dicari bukan cuma satu jalan. Ini kata jalan yang dicari banyak jurang-jurang di samping kanan dan kirinya, dan tidak ada penerangan. Tentunya kebinasaan yang akan terjadi. Dengan keislaman ini, Allah memberikan kepada mereka cahaya. Mereka berjalan dengan cahaya tersebut. Dan ini hanya diberikan kepada orang yang berislam.
Iya. Di dalam ayat ini dibahasakan bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Beriman kepada Rasulnya. Dan ini bentuk dari keislaman dengan maknanya yang luas. Iya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa cahaya ini yang menyebabkan seorang hamba itu hidup. Iya. Dan dengan cahaya inilah yang membedakannya dengan orang lain. Perhatikan ayat yang lain di surah Al-An'am, Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mati, kemudian kami hidupkan dia dan kami jadikan untuknya cahaya. Dengan cahaya itu dia berjalan di tengah manusia. Apakah sama orang yang dihidupkan ini, mendapat cahaya ini, dengan orang yang perumpamaannya di tengah kegelapan tidak bisa keluar darinya? Ya subhanallah, diperumpamakan orang yang memiliki pengetahuan tentang Islam ini seperti orang yang hidup. Orang yang tidak mengenal Islam, walaupun dia berjalan, makan dan minum, hakikatnya itu adalah mayat berjalan. Sebab disebut dalam ayat, apakah orang yang tadinya dia mati, kemudian kami hidupkan. Jadi hakikat kehidupan dengan apa? Dengan keislaman. Dan ini dari keutamaan Islam. Iya. Dengan keislaman ini, ilmu yang diajarkan di dalam Islam, inilah yang menghidupkan seorang hamba. Menghidupkan seorang hamba. Dan yang membedakannya dengan orang-orang yang dianggap mati di dalam syariat. Walaupun dia berjalan, ya, tapi di dalam timbangan dan penyebutan Allah Subhanahu wa ta'ala dianggap sebagai orang-orang yang mati. Iya. Kemudian keutamaan yang ketiga, iya, dan sebelum saya pindah kepada keutamaan yang ketiga, masih berkaitan dengan keutamaan yang kedua, wa ja'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian cahaya, kalian berjalan dengannya. Ini cahaya ilmu, cahaya keyakinan, ya, yang membuat seorang muslim itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang mampu membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Mampu membedakan antara cahaya dan kegelapan. Mampu membedakan antara yang baik dan yang jelek. Ya. Dan ini dari keutamaan Islam untuk penganutnya. Mengarahkannya kepada apa? Hal yang terbaik untuk dirinya. Kemudian di akhir ayat dikatakan wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah mengampuni kalian. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dari keutamaan Islam. Islam itu menggugurkan dosa-dosa. Keislaman yang benar. Jadi seorang ketika dia menjaga keislamannya, selalu dia memperbaiki dirinya di atas keislaman yang benar, maka amalannya ini adalah hal yang menggugurkan dosa-dosanya. Perkara yang menggugurkan dosa-dosanya. Ya, dan dari amalan keislaman ini beraneka ragam bentuknya. Sebab Islam itu, ya, Islam sebagaimana yang akan kita terangkan nanti punya dua makna. Ada makna khusus dan ada makna umum. Iya, ada makna umum. Islam dengan makna umum tercakup di dalamnya berbagai amalan. Ya. Ada keimanan, ada ihsan, ada juga keislaman. Ya. Jadi untuk nama Islam itu dua. Ada Islam dengan nama umum, ada Islam dengan makna apa? Makna khusus. Dan untuk keislaman ini Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bersama 9 orang yang berbuat amalan di dalam keislaman, disebutkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, terus sampai
akhir ayat dikatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sungguhnya laki-laki dan perempuan yang berislam, laki-laki dan perempuan yang beriman. Disebutkan setelahnya beberapa amalan, dan di akhirnya Allah berfirman a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Iya. Maka dari keutamaan Islam ini menggugurkan dosa-dosa. Keislaman menggugurkan dosa-dosa. Iya. Baik. Selesai sudah pembahasan ayat yang ketiga. Setelah menyebutkan 3 ayat, penulis membawakan di sini beberapa hadits. Hadits yang pertama di halaman 13. Kata beliau fi sahih, di dalam as-sahih, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mathalukum wa mathalu ahli al-kitabaini." Permisalan antara kalian dan dua ahlul kitab, kamathali rajulin istajara ujara, adalah seperti seorang yang mempekerjakan pegawai. Iya. Ini diberikan perumpamaan. Dan perumpamaan itu banyak di dalam Al-Quran, banyak di dalam hadis. Dan dimaklumi perumpamaan itu banyak manfaatnya untuk menggambarkan apa? Sesuatu. Karena itu kata para ulama, perumpamaan diberikan untuk mendekatkan pemahaman. Untuk mendekatkan pemahaman. Jadi permisalan antara kita umat Islam dengan dua ahlul kitab sebelum kita, Yahudi dan Nasara, itu perumpamannya seperti seorang yang mempekerjakan pegawai. Iya. Dia berkata, qala may ya'mal li min qudwatin ila nisfin nahar ala qirat. Ya. Orang yang mempekerjakan berkata, siapa yang mau bekerja untukku dari pagi sampai tengah hari dengan upah 1 qirat. Ya. 1 qirat ini ditafsirkan dalam satu hadis seperti ukuran gunung yang sangat besar, 1 qirat. Ya. Jadi upahnya sudah disebutkan banyak, 1 qirat. Ya, akad kerjanya bagaimana? Akad kerjanya dari pagi sampai apa? Dari siang dia kerja. Begitu akad kerja ditawarkan, siapa yang menyambutnya? Ya. Dikatakan di kelanjutan hadis, fa'amilatil yahud, maka orang-orang Yahudi pun bekerja. Jadi yang menerima akad ini siapa? Orang-orang Yahudi. Kemudian dia berkata lagi, ya, qala may ya'mal li min nisfin nahar ila salatil asri ala qirat. Ya, fa'amilatin nasara. Dia berkata lagi, siapa yang mau bekerja untukku dari siang hari sampai waktu salat asar dengan upah 1 qirat juga. Ini hampir mirip ya jaraknya. Walaupun lebih apa? Lebih dekat. Iya. Dan waktu asar sudah dekat dengan terbenamnya apa? Matahari. Iya. Maka orang-orang Nasara yang menerima akad kerja ini. Kemudian dia berkata lagi, ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيرتين فأنتم هم. Ya. Dia berkata lagi, siapa yang mau bekerja untukku dari asar sampai matahari tenggelam dengan upah 2 qirat. Ya. Maka kalianlah ya, kaum muslimin yang bekerja. Jadi menerima akad ini siapa? Kaum muslimin. Disebutkan dalam kelanjutan hadis, faghadibatil yahud wan nasara. Maka orang-orang Yahudi dan Nasara pun marah. Mereka mengatakan, ya. Wa qalu ma lana aktsara amalan wa aqalla ajran. Mereka berkata, bagaimana ini? Kami bekerja lebih banyak, tetapi upahnya lebih sedikit. Iya. Ini bekerja waktunya lebih banyak dari pagi sampai siang, misalnya dari siang sampai sore. Ya. Ini dari sudah sore sampai matahari terbenam, pendek waktunya,
Ya, kami panjang waktu cuma 1 qirat. Mereka pendek waktunya tapi dapat pahala 2 qirat, 2 kali lipat. Bagaimana ini? Marah orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Qala hal naqastukum min haqqikum syai'an? Qalu la. Ya. Kemudian dia berkata, orang tersebut berkata, apakah saya mengurangi hak kalian? Mereka menjawab tidak. Ya. Kan tidak ada yang dikurangi, tidak dirugikan kan? Akadnya sudah pas. Ya. Akad dari pagi sampai siang dengan akad apa? 1 qirat. Siapa yang mau terima? Ya. Nasara menerima akad. Ya sudah, tidak ada yang dizalimi. 1 qirat diberi kepada mereka 1 qirat. Bikin akad kedua dari siang hari ke waktu asar dengan akad terima 1 qirat. Diterima oleh orang-orang Nasara. Mereka dapat 1 qirat. Ya. Akad ketiga diberikan kepada umat Islam. Dapat 2 qirat. Jadi semuanya sudah apa? Sudah penuh dengan keadilan. Kalau ada yang dilebihkan, disebutkan di kelanjutan hadis. Ya, qala dzalika fadli utihi man asya. Orang tersebut kata, itulah kebaikanku yang saya berikan kepada siapa saja yang saya kehendaki. Jadi ini perumpamaannya. Umat Islam ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan. Amalan mereka karena amalan ringan, ringkas, tapi pahalanya lebih banyak daripada umat-umat sebelumnya. Iya. Lebih banyak daripada umat-umat sebelumnya. Karena itu, sebagai umat yang menyandang keislaman, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang agung ini. Terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini. Ya. Dan perlu diketahui bahwa di dalam hadis yang mulia ini, ya, terdapat di dalamnya penjelasan keutamaan Islam dari sisi keutamaan umat Islam itu sendiri. Kalau mereka beramal, itu mereka diberikan pahala yang lebih daripada umat sebelumnya. Iya. Di umat ini ada Lailatul Qadri. Itu tidak ada di umat-umat sebelumnya. Orang yang beramal di malam Lailatul Qadri lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Dan ini khusus untuk umat-umat Islam saja. Karena itu banyak sekali keutamaan untuk orang pelaku amalan di dalam agama Islam ini. Demikian pula Islam ini dari sisi zatnya, ya. Orang yang melaksanakan syariat Islam atau syariat Islam ini, keutamaannya itu melebihi keutamaan syariat sebelumnya. Melebihi keutamaan syariat sebelumnya. Dan di sini letak keindahan dan keutamaan Islam. Kemudian di akhir hadis ini saya perlu ingatkan, tatkala dikatakan di akhir hadis, "Dzalika fadli utihi man asya." Itulah keutamaanku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Iya. Terdapat di dalam hal ini, ya, penyebutan bahwa keutamaan yang didapatkan oleh umat Islam itu semata anugerah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah yang hendaknya kita syukuri. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keutamaan kepada umat Islam ini. Iya, keutamaan kepada umat Islam ini. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada hamba-hambanya untuk masuk ke dalam Islam. Kalau ada yang istiqamah di atas sunnah, itu adalah anugerah dari Allah. Demikian pula ada yang mengambil petunjuk, mendapat cahaya dengan keislaman, itu semata dari Allah. Ya, seorang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena itu, kita hendaknya selalu mensyukuri keberadaan kita sebagai umat Islam. Iya. Dan ini selalu mengingatkan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dijadikan sebagai umat Islam, orang-orang yang menganut agama Islam. Kemudian hadis yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, wa fihi aidan, dan juga di dalam as-sahih, wa fihi maksudnya di dalam as-sahih juga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Ya, as-sahih itu kalimat as-sahih. Ini bahasa ya, istilah. As-sahih artinya kitab yang sahih. Artinya hadits yang berada di buku itu hadits yang diterima oleh para ulama dan dianggap apa? Dianggap sahih, itu maksudnya. Tapi ini istilah kadang digunakan untuk hadits-hadits yang riwayat Bukhari dan Muslim sekaligus, dan kadang digunakan untuk hadits yang riwayat Bukhari saja, dan kadang digunakan untuk hadits yang riwayat Muslim saja. Dan ada penggunaan yang keempat. Kadang as-sahih digunakan untuk hadits yang sahih di luar riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi 4 penggunaannya. Ya, dan perlu diketahui ya bahwa penulis di sini tidak merinci apa makna yang diinginkan di penggunaannya. Dan di buku ini 4 penggunaan tadi semuanya dipakai oleh penulis. Ya, karena itu di catatan-catatan kaki kita perjelas ya. Maksud ucapan penulis itu siapa? As-sahih. Pada setiap riwayat kita sebutkan. Nah, as-sahih yang telah kita baca tadi itu di dalam Sahih Al-Bukhari. Baik, ini as-sahih berikutnya. Dan as-sahih yang kita baca ini di riwayat Bukhari dan Muslim. Tadi lafaz yang kita akan baca lafaz bagi Imam Muslim. Kata beliau fihi aydan, dan juga di dalam as-sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adallallahu anil jum'ati man kana qablana fakana lil yahudi yawmus sabt wa lin nasara yawmul ahad faja'a Allahu bina fahadana li yawmil jum'ah wa kadzalika hum taba'un lana yawmal qiyamah nahnu al-akhiruna min ahli ad-dunya wal awwaluna yawmal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita perihal mendapatkan hari Jumat. Jadi umat-umat sebelum kita disesatkan dari hari Jumat. Ya. Oleh karena itu, jadilah hari Sabtu untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memilih, ternyata dapatnya mereka apa? Hari Sabtu. Ya. Hari Ahad untuk orang-orang Nasara. Ya, hari Ahad untuk orang-orang Nasara. Jadi mereka memilih. Cuman dapat hari apa? Mereka pilih hari Ahad. Ya. Kemudian disebutkan dalam kelanjutan hadis, lalu Allah mendatangkan kita dan memberi petunjuk untuk kita pada hari Jumat. Umat Islam ini luar biasa. Datang paling terakhir, mereka tidak memilih. Dipilihkan oleh Allah yang paling baik. Ya, dipilihkan apa? Dipilihkan hari Jumat. Dan ingat hari Jumat itu sebelum Sabtu dan sebelum apa? Sebelum Ahad. Iya. Jumat sebelum Sabtu dan sebelum Ahad. Karena itu demikian pula mereka mengikuti kita pada hari kiamat. Karena kita dahulu dari hari, demikian pula mereka mengikuti kita pada hari kiamat. Kata Nabi, nahnu al-akhiruna min ahli dunya, kita adalah penduduk dunia terakhir, wal awwaluna yawmal qiyamah, tapi menjadi umat yang pertama masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Iya. Ini luar biasa umat Islam. Umat yang paling terakhir. Umat yang paling terakhir. Akan datang nanti hadis disebutkan oleh penulis bahwa umat ini adalah umat yang ke-70. Sudah berlalu 69 umat datang Islam, umat terakhir ke-70, dia pula yang dahulu masuk ke dalam surga. Iya. Dan ini keutamaan yang sangat besar. Dan tidak ada seorang pun dari umat sebelum kita yang akan masuk surga. Sebelum umat Islam masuk surga. Iya. Baik. Jadi sisi keutamaan Islam dari hadis ini sangat terang ya, dan sangat jelas bahwa umat Islam ini adalah umat yang terdahulu. Mereka didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunianya maupun dari sisi keutamaan di dunia maupun dari sisi keutamaan di akhiratnya. Kemudian dalam hadis yang ketiga, ya, hadis yang ketiga ini dikatakan oleh beliau wa fihi ta'liqan, dan di dalam as-sahih secara muallaq. Ya, maksudnya kalau disebut dalam as-sahih secara muallaq, kata muallaq itu artinya adalah
hadits itu disebut oleh Imam Al-Bukhari langsung disandarkan kepada Nabi, tidak disebutkan sanadnya. Itu muallaq. Baik. Jadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Ahabbud din ila Allah al-hanifiyatus samha." Intaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama Hanifiyah yang samha. Agama Hanifiyah yang samha. Samha itu artinya apa? Ya, agama yang mudah, pemurah, dermawan. Nah, itu makna samha. Iya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ini termasuk dasar pokok dalam jual beli. Dalam hadis Jabir riwayat Bukhari, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Allah merahmati seseorang, dia itu pemurah. Samhan kalau dia menjual, samhan kalau dia membeli, dan samhan kalau dia melunasi utang. Iya. Jadi kalau dia membeli, dia pemurah, tanya berapa harganya. Ya. Kalau dia tawar hal yang wajar biasa. Ya. Tidak dia tawar sampai hal yang membuat si penjual menelan ludahnya, tidak. Tapi dia pemurah dalam membeli. Dalam dalam membeli. Dalam menjual pun demikian. Dia menjual dengan harga yang umumnya dijual orang. Hal yang wajar di kemampuan orang. Ketika dia membayar hutang, ya. Begitu dia berhutang misalnya 1 juta, dia balikkan, dia lebihkan. Ya, dia lebihkan. Ya. Maka ini samhan. Dan Allah merahmati orang yang seperti ini. Karena memang dasar agama kita dibangun di atas apa? Al-Hanifiyah as-samha. Ya, dan ini hadits yang agung, perlu kita rinci kandungannya, dan waktu sudah dekat sholat asar. Insyaallah taala untuk kelanjutan pembahasan kita bahas nanti setelah pelaksanaan sholat asar. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.